ya, udah semingguan ini ya. Iya. Hampir jauh, hampir seminggu ya. Nah sejauh ini donasi sudah kekumpul berapa sih kali ya dari lagu itu? Kan digoyang sama kita bisa.com kan ya? Berapa sih? Aku juga belum tahu sih sebenarnya, karena emang kita mau minat target nanti. Kalau sekarang aku belum tahu update dari itu ya. Oh. Untuk donasinya yang dari lagunya sendiri RBT-nya sih belum dari digitalnya sendiri sih kita belum bisa minta hasilnya pastikan. Iya. Untuk yang dari kita bisanya udah lumayan sih. Oh, udah sekitar berapa sih Kak Angel kalau boleh tahu? Sekitar terakhir 8, kalau nggak salah 8. 8 juta? Oke, siap. Nah, Mbak Angel atau Kak Alia sendiri nanti bentuk donasi itu berupa apa sih? Ya nanti misalkan kita bisa menyumbangkan ke kita bisa kan uangnya, dan mungkin juga bisa dibagi tidak untuk para medis juga, dan juga untuk orang-orang yang PD dan orang-orang yang mungkin pekerjaan mereka jadi tersendat dan mereka nggak bisa beli kayak beras segala macam, itu juga insya Allah bisa dibagi-bagikan sembako, karena kan ada orang yang mereka mencari kerja harus keluar, dan ada yang karena ini jadi nggak bisa, jadi tidak mempunyai bekal apapun, jadi mungkin itu akan didonasikan ke sana juga. Oke, selain ke tenaga medis ke orang-orang yang kena dampak ya? Ya kali ya? Benar. Yang kena dampak dari virus corona. Nah, untuk segi musiknya itu seperti apa sih? Warnanya, nuansanya seperti apa sih musik yang lagu Saling Peduli? Ini tuh nggak dibikin yang muluk-muluk ya, maksudnya we try to keep it simple, karena ini adalah kayak aku pun take-nya tuh nggak yang pakai take berkali-kali, nggak pakai suara 2, suara 3 segala macam, karena memang versionnya keep it simple agar penyampaiannya tuh nyampe aja gitu. Yang penting orang tuh tahu isi lagu ini apa gitu. Lagunya ya slow gitu sih. Akustik atau memang musik penyesuaian kayak biasanya sih? Tetap dengan proses yang sama, tetap pakai aransemen, tetap ada take untuk misalkan gitarnya ataupun pianonya, itu tetap kita melakukan dengan profesional. Cuman memang persiapannya tuh memang we try to keep it simple aja. Nah, yang kalau misalkan mau rekaman lagu asli kan kita biasanya memang prosesnya lebih lama kan, ini cepat simple. Nah, kalian sendiri melihat situasi penyebaran atau wabah virus COVID-19 di Indonesia ini seperti apa sih? Pandangannya kalian, komentarnya kalian? Ya, sedih sih, dan maksudnya aku juga kangen manggung gitu, tapi aku masih harus bisa bersyukur karena banyak orang lebih kesusahan, dan aku juga maksudnya ingin mengingatkan juga kepada semua orang untuk please bisa mungkin stay at home, kalaupun ada pekerjaan di luar coba untuk maksudnya emang kepepet banget ya, jangan lupa pakai sarung tangan, pakai masker, sepulang rumah kita mandi, membersihkan baju, ganti baju segala macam, karena kita jangan hanya memikirkan diri kita juga harus bisa memikirkan orang lain. Sedih sih, tapi ya kita melawannya dengan yang kita stay at home dan menjaga kebersihan, karena semua dipospon. Aku sih mikirnya kalau aku kangen nyanyi segala macam, mungkin aku masih bisa melakukan promo segala macam kan, ya, online gitu kerjanya. Cuman ada beberapa misalkan kru atau engineering sound segala macam, mereka kan ya pekerjaan mereka di situ, mereka nggak ada pekerjaan lainnya. Aku kadang mikirin itu sih, tapi ya semoga ini cepat selesai aja. Nah, kalian sendiri selama pandemi ini mewabah Indonesia di rumah aja kah atau sempat keluar-keluar? Kan sekarang lagi ke rumah kakak nih. Nah, kemarin sebelumnya di rumah aja, dan sudah berapa lama sih di rumah aja? Di rumah aja sih, aku kalau di rumah cuman pergi antara ke rumah aku atau rumah kakak misalkan lagi mau, dan itu kita semua yang masuk keluar rumah itu harus boleh di rumah aja. Jadi selama itu masih perginya ke antar rumah nggak apa-apa, dan aku misalkan pun dari rumah aku ke rumah kakakku pasti aku nyampe langsung ganti baju kayak gini nih, walaupun aku cuma di rumah aku doang. Aku nanti turun aku bakal ganti baju, tetap pakai hand sanitizer, cuci tangan segala macam, tetap harus menjaga kebersihan. Bosan sih, tapi ya mau gimana lagi. Nah, tapi itu caranya kalian untuk proteksi agar nggak terinfeksi virus corona dengan ganti baju, tetap pakai
kayak waktu itu kan aku baru pulang dari London kan, pas banget pandemi itu lagi mulai naik. Aku tuh baru pulang dari London tanggal 16 Maret, bulan lalu. Aku karantina dulu 2 minggu tuh, nggak sama mamaku aja nggak salim, maksudnya ya kita keep everything clean gitu. Terus kakakku juga abis aku pulang kemudian dia baru pulang dari New York, itu lebih parah lagi kan di sana. Jadi kita juga pas dia pulang kita kasih masuk dulu ya, tapi udah setelah 2 minggu lewat baru kita ngobrol. Itu gimana Kak ya rasanya, maksudnya baru pulang dari luar negeri, pulang ke rumah nggak salaman dan nggak ketemu sama ibu sendiri ya kan, sama mama sendiri. Ketemu cuma oh iya maksudnya nggak ya oke. Terus jaga jarak, tapi kan biasanya kan ya manja-manjaan, dempet-dempetan. Nah sekarang 2 minggu karantina nggak maksudnya nggak harus jaga jarak sama orang tua, itu gimana sih? Iya, Dirasakan. Iya agak aneh sih, karena kan emang kemana-mana tuh udah terbiasa dari kecil salim sama orang tua. Ini enggak tuh rasanya aneh banget. Bahkan sekarang kalau misalkan aku ada beberapa keperluan, aku harus ke kantor gitu yang nggak bisa ditinggalkan. Itu pun aku di kantor cuma ada 3 orang, cuma aku, videographer, dan satu lagi yang untuk mendirect itu. Aku habis pulang dari kantor tuh aku juga nyampe rumah aku nggak salim dulu, pasti aku selesai aku mandi segala macem baru habis itu aku senang. Jadi kakakku waktu itu baru, dia kan kuliah di New York, aku cuma liburan kan, jadi cuma nggak ketemu 10 hari. Nah kakakku ini 6 bulan, jadi dia 6 bulan, ya udah 6 bulan nggak ketemu, tapi ya gimana, masa kita langsung peluk, kan dia dari New York terus dari pesawat kan, kita nggak tahu ada apa, jadi kita ikat. Kalian sempat ikut, maksudnya ngetes nggak sih, rapid test gitu di rumah sakit, karena kan habis pulang dari Inggris. Oh sempat ikut, hasilnya gimana? Ikut, alhamdulillah negatif. Cuman kan karena kita udah tahu kita negatif, tetap harus dijaga, karena kita nggak tahu nanti kita ketemu orang lain, siapa yang punya siapa yang nggak punya, kita nggak tahu. Itu pas kapan, pas pulang dari London kah atau besokannya? Seminggu setelah itu, makanya seminggu sebelumnya tuh ya agak parno juga tuh kan di pesawat. Terus pulang tapi nyampe seminggu setelah itu pas hasilnya negatif langsung alhamdulillah. Tapi habis itu jadi parno juga kan, wah nggak tahu nih orang siapa yang kena. Tapi kita kan juga jangan terlalu parno, nanti malah itu yang mensuggest kita untuk kena tetap bisa positif. Nah selama di rumah aja Kak Alia kegiatannya ngapain aja sih kalau boleh tahu? Aku ya ada pekerjaan seperti ini, misalkan ada Zoom, terus aku masak, aku kumpul sama kakak sama ibu, terus dengar musik, terus coba melakukan aktivitas yang berbeda. Tapi udah lumayan abis juga ya, soalnya kan udah sebulan nih kayak gini, tiap hari udah beda-beda kan tuh. Terus ini dari sebulan lebih udah bingung sama ngapain ya, terbalik kayak ke awal. Nah tadi aktivitas yang nggak biasa itu apa aja sih yang dilakukan sama kalian? Aku jadi lebih rajin masak sih. Biasanya aku memang bisa masak, cuman tidak aku lakukan. Terus mungkin jadi kita bisa melihat lebih dalam kayak diri aku sendiri, sukanya tuh apa, nggak sukanya tuh apa. Jadi banyak waktu sendiri sih gitu. Pasti banyak introspeksi diri berarti selama sebulan ini ya. Iya, dan aku tuh sebenarnya suka banget bersosialisasi kan, jadi ya juga agak bingung nih nggak bisa ketemu teman gimana, tapi ya gimana lagi. Cara Kak Alia menghilangkan rasa bosan selama sebulan di rumah ngapain aja sih? Nonton, terus mungkin kan aku ada banyak saudara-saudara juga kan, nah kadang mereka main ke rumah atau kadang ngumpul di rumah kakakku gitu, walaupun ya tetap keluarga aja. Untuk keluarga aku tuh cukup keluarga yang besar, jadi bisa ketemu keluarga yang memang di rumah aja gitu. Oh gitu ya Kak. Nah kegiatan bermusiknya jadi lebih sering buat bikin nanti atau bikin lagu? Sebenarnya aku tuh mau mikir bikin lagu, aku tuh bakal ngerilis lagi nanti ada lagu, bukan lagu charity, memang lagu bagian dari musik aku, akan keluar soon gitu ya, secepatnya. Tapi kalau untuk misalkan membuat lagu, menurut aku nggak terlalu terhambat sih. Mungkin jadi cari inspirasi, ya coba cari inspirasi, tapi ya gimana mau cari inspirasi kan
di rumah gitu. Kan biasanya dapat inspirasi kan dari cerita temen apa segala macam ini. Ya, ada aja. Mas Yogi ada yang mau ditanyain nggak Mas Yogi? Kalian ada ini nggak sih pekerjaan yang terdampak dari corona kemarin itu, jadwal kerja atau jadwal manggung? Iya, jadi diundur kan, semuanya diundur. Terus kan biasanya kalau misalnya habis ngeluarin lagu tuh promo kan memang kita ke tempatnya langsung. Jatuh. Kita ke tempatnya langsung, tapi sekarang nggak bisa. Apa gue? Sekarang nggak bisa. Sekarang sebenarnya aku tuh merasa segala sesuatu tuh lebih gampang dilakukan secara langsung gitu dibandingkan harus online gini. Sekolah juga kan jadi ribet ujian. Oh ujian juga kak? Ujian aku harusnya UN. Aku berarti ini aku lulus jalur corona. Lulus jalur corona. Terus yang ada UN ya? Terus gimana belajar online-nya kak di rumah?